Ya, terima kasih ahli Dr. Ahmad Reddy. Terakhir ahli Pak Dendi Ramdhani PhD. Silakan. Ya, waktu 10 menit lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Sidang Hakim Mahkamah Konstitusi dan anggota Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati para pemohon pada perkara nomor 54, seharusnya tertulis 54 yang mulia. PUU 21 2023 tentang permohonan uji formil Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Yang saya hormati perwakilan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir pada kesempatan ini. Saya akan mengutarakan argumen saya sebagai ahli ekonomi pada 3 faktor. Yang pertama terkait dengan keadaan Indonesia yang berpacu dengan waktu, terkait dengan permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Kita tahu kita mengalami krisis ekonomi akibat COVID. Kemudian juga kita agak panjang melihat situasi ekonomi Indonesia dalam perspektif yang kita juga berpacu dengan waktu karena kita mengalami ancaman population aging atau penduduk yang menua. Jadi kita sebetulnya seharusnya bertindak cepat, yang kemudian kita punya urgensi untuk dalam kegentingan yang memaksa. Yang ketiga, kita juga bersaing dengan negara-negara tetangga, ya, terutama dalam memperebutkan investasi. Saya berpandangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah terobosan penting dalam sejarah ekonomi Indonesia sebagai upaya mendobrak permasalahan struktural ekonomi Indonesia yang selama ini banyak menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan rakyat seluruh rakyat Indonesia. Yang mulia Ketua Sidang Hakim Mahkamah Konstitusi dan anggota Majelis Hakim, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sedang berpacu dengan waktu agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi atau biasa disebut high income country yang harus dicapai tidak lebih dari 17 tahun ke depan. Hitungannya adalah bangsa Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita menjadi 13.845. Ini adalah standar dari Bank Dunia berdasarkan data tahun 2023 yang berarti sebelum tahun 2040. Padahal pendapatan per kapita bangsa Indonesia saat ini baru mencapai 4.580. Itu data terakhir tahun 2022. Periode sekarang sampai 2040 adalah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk melakukan akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan bonus demografi yang sedang kita nikmati. Sekarang sampai dengan tahun 2040, rasio ketergantungan di Indonesia itu masih di bawah 50%, yang artinya penduduk usia produktif itu lebih besar daripada non produktif. Nah, keadaan ini akan berbalik nanti pada tahun 2040. Nah, itulah hitung-hitungan secara statistik bahwa tahun 2040 adalah deadline buat bangsa Indonesia. Berdasarkan hitungan matematik bunga majemuk, jika bangsa Indonesia ingin mencapai pendapatan per kapita $13.845 pada tahun 2040 dari pendapatan per kapita sekarang 4.580, maka ekonomi Indonesia harus tumbuh paling sedikit 6,3% per tahun. Lebih jauh lagi, kalau kita hitung-hitung berapa kebutuhan investasi per tahun itu sekitaran 644 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setiap 1%. Berarti jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, total kebutuhan investasi itu 4.082 triliun. Tahun 2022 kita baru bisa mencapai 3.686.
Nah, pengalaman beberapa negara di dunia, jika satu negara gagal melakukan transformasi struktural, selanjutnya juga gagal dalam mencapai sebagai negara berpendapatan tinggi, maka negara tersebut akan masuk dalam middle income trap atau biasa dikenal juga jebakan negara berpendapatan menengah. Selanjutnya, negara tersebut akan menghadapi masalah pertumbuhan ekonomi rendah, produktivitas menurun, bahkan pendapatan per kapita pun menurun. Dua contoh negara gagal yang melakukan transformasi struktural adalah Brazil dan Afrika. Di situ saya tampilkan di surat yang saya sampaikan ke Majelis Hakim terkait data bagaimana Brazil dan Afrika setelah mencapai pendapatan per kapita ada akselerasi namun kemudian turun karena gagal mencapai negara berpendapatan tinggi dan juga gagal melakukan transformasi struktural. Menurut saya, penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya adalah upaya reformasi struktural ekonomi Indonesia agar terhindar dari jebakan middle income trap di masa depan. Upaya ini adalah kunci untuk meningkatkan kapabilitas penguasaan teknologi, melakukan inovasi, meningkatkan kepastian berusaha, dan menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas rule of the game yang bisa diartikan peningkatan kualitas perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang kita maksud. Iklim berusaha dan investasi yang memberikan kepastian dan peningkatan efisiensi adalah pekerjaan rumah lama sebetulnya, yang telah menghambat bangsa Indonesia menarik investasi agar bisa tumbuh lebih cepat lagi. Salah satu data yang bisa jadi rujukan mengenai iklim berusaha dan berinvestasi adalah data Worldwide Governance Indicator dari Bank Dunia. Data ini menunjukkan 10 tahun lebih yang lalu kualitas peraturan atau regulatory quality di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Vietnam, negara yang baru saja selesai perang pada tahun 1975. Setelah penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya, persepsi terhadap kualitas peraturan perlahan mulai membaik. Data World Bank tersebut menunjukkan bahwa skor kualitas peraturan Indonesia mengalami peningkatan menjadi 63 dari skor tertinggi 100, meningkat 39 poin ya dibandingkan tahun 2010. Posisi kualitas peraturan di Indonesia sudah lebih baik dibandingkan Thailand, Filipina, dan Vietnam ya pada saat ini, namun masih di bawah Malaysia dan Singapura. Kebutuhan percepatan perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi sebetulnya juga didorong oleh persaingan negara-negara tetangga dalam memperebutkan investasi. Bangsa Indonesia tidak boleh terlambat melakukan pembenahan di segala aspek dan bidang untuk memperbaiki iklim investasi dan berusaha. Keberhasilan menarik investasi adalah kunci untuk melakukan akselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Perlu dicatat bahwa investasi sebetulnya bukan hanya modal atau uang yang masuk, tapi juga membawa teknologi dan inovasi. Investasi adalah faktor penentu keberhasilan suatu bangsa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan melakukan percepatan pembangunan ekonomi. Sekarang ini, semua negara di dunia, terutama negara-negara berkembang, berlomba menarik investasi sebagai cara mempercepat laju pembangunan ekonominya. Semua negara berbenah diri untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan iklim investasi yang menarik secara bisnis, sehingga memberikan keuntungan bagi investor. Investasi ini juga tidak hanya memberikan keuntungan kepada investor, tapi juga keuntungan kepada pihak-pihak terkait, tenaga kerja mendapat lapangan pekerjaan, penyedia bahan baku dan seluruh rantai produksi juga menikmati peningkatan permintaan. Ekonomi lokal juga biasanya bergerak, pekerja butuh kebutuhan sehari-hari, kos-kosan, rumah makan, kebutuhan sandang, transportasi, dan seterusnya. Secara kualitas, sebetulnya investasi ke Indonesia, walaupun kita sudah melakukan perbaikan, tapi masih kurang.
dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Investasi ke Indonesia sebagian besar masuk ke sektor komoditas. Idealnya investasi yang masuk ke satu negara adalah ke sektor manufacturing, ya. Namun sektor manufacturing ini biasanya proses produksinya rumit dan mereka sangat memperhatikan betul iklim investasi dan iklim usaha yang memberikan biaya produksi yang efisien. Yang mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim yang saya hormati, kebutuhan untuk memperbaiki iklim investasi dan berusaha secara cepat juga didorong oleh pandemi COVID-19 yang tanpa diduga sebelumnya telah menjadi wabah penyakit menular berskala global yang mematikan. Akibat pandemi, ekonomi global terkontraksi sebesar minus 2,8, ekonomi Indonesia juga terkontraksi minus 2%. Pendapatan per kapita pun Indonesia menurun sebesar minus 6,2%. Dan itu artinya kalau turun starting point kita untuk mengejar atau mencapai negara berpendapatan per kapita tinggi itu mundur sekitaran 2 tahun. Nah, pada masa pandemi COVID, ekonomi nasional mengalami tekanan yang sangat berat yang mengharuskan pemerintah aktif mengambil kebijakan penyelamatan ekonomi nasional dari jurang resesi. Pada tahun 2020 kita tahu pemerintah telah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan yang bertujuan untuk memberikan kerangka hukum dan kebijakan terkait langkah-langkah darurat dalam penanganan krisis ekonomi dan keuangan negara akibat COVID. Yang mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim yang saya hormati, faktor yang tidak dapat kita sepelekan adalah kondisi perekonomian global yang terus diterpa oleh berbagai tantangan yang memicu resesi global. Merangkum dari berbagai laporan perkembangan ekonomi global, diantaranya IMF, Bank Dunia, OECD, kita dihadapkan pada risiko resesi ekonomi global akibat inflasi yang tinggi, akibat kelangkaan barang dan disrupsi rantai pasok global, dan akibat pengetatan kebijakan moneter global ditandai oleh kenaikan suku bunga di dunia. Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraina juga menambah permasalahan bagi perekonomian global dan tidak terkecuali Indonesia. Tantangan global terkini pada tahun 2023 semakin kompleks, membuat tingkat ketidakpastian semakin tinggi, kondisi geopolitik menjadi faktor pemicu turbulensi ekonomi dan menciptakan pola kerjasama internasional yang terkotak-kotak, sehingga menghambat arus perdagangan dan investasi dunia yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan ekonomi dunia, termasuk juga ekonomi Indonesia. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya sejauh ini mulai menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Beberapa indikator telah sedikit membaik, paling tidak menunjukkan arah tren perbaikan. Evaluasi dampak melihat rentang waktu yang hanya 1-2 tahun setelah penerbitan Perpu sebetulnya masih terlalu pendek untuk menilai keberhasilan perundangan. Namun saya melihat tren perbaikan indikator ekonomi dalam 1-2 tahun terakhir paling tidak menunjukkan arah yang positif, dan saya yakin indikator-indikator ekonomi lainnya akan membaik dan semakin meluas seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja secara konsisten, termasuk penerbitan peraturan-peraturan lainnya di bawahnya. Saya yakin Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi Indonesia ke depan untuk memperbaiki iklim investasi dan berusaha secara fundamental. Beberapa dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja yang paling fenomenal adalah peningkatan secara signifikan jumlah NIB, nomor induk berusaha, yang kebanyakan juga 95% adalah NIB untuk usaha mikro, yang ini tentu akan berdampak terhadap mereka dalam mengakses misalkan kredit, yang tentu akan berdampak pada peningkatan investasi dan juga pembukaan lapangan kerja. Penyaluran kredit ke UMKM juga mulai meningkat. Pada tahun 2020
hanya 1022 triliun, mulai meningkat 2021 menjadi 1221, kemudian meningkat lagi tahun 2022, tahun 2023 sebesar 1349. Investasi juga mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 45,6 miliar dolar, sebelumnya hanya 31. Yang tersebut adalah PMA atau penanaman modal asing, sementara PMDN itu meningkat dari 447 triliun menjadi 452. Walaupun mungkin banyak faktor yang menyebabkan peningkatan investasi, tapi saya yakin Undang-Undang Cipta Kerja itu turut berkontribusi memberikan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi. Yang Mulia, Ketua Sidang, Hakim Mahkamah Konstitusi dan anggota Majelis, berdasarkan uraian dan argumentasi yang saya sampaikan di atas, saya berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia memerlukan akselerasi dan perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi. Kebutuhan akselerasi ini didorong oleh situasi dan kondisi di dalam dan luar negeri. Bangsa Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk bisa memanfaatkan bonus demografi yang sedang terjadi sampai dengan tahun 2020. Akibat pandemi COVID-19, tahun 2020 sampai dengan 2022, ekonomi mengalami resesi, ekonomi Indonesia negatif minus 2%, dan menghadapi ketidakpastian yang tinggi, sehingga memerlukan upaya percepatan pemulihan ekonomi. Peningkatan inflasi dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak pandemi COVID-19, disrupsi rantai pasok global dan juga diperburuk oleh perang antara Rusia dan Ukraina telah menambah urgensi bagi bangsa Indonesia untuk bisa mempercepat permasalahan perbaikan struktural iklim investasi. Selain itu, kebutuhan akselerasi perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi juga didorong oleh persaingan dengan negara-negara berkembang lainnya, terutama negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Semua negara berkembang berlomba-lomba menarik investasi dengan berbenah memperbaiki iklim berusaha dan berinvestasi sebagai upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonominya. Saya khawatir jika Indonesia terlambat melakukan upaya fundamental dalam mengatasi permasalahan struktural ekonomi, bangsa Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara-negara di dunia, tidak mampu menarik investasi, tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Terlebih lagi mayoritas penduduk akan menua, terutama setelah 2040, adalah ancaman nyata yang harus kita antisipasi dari sekarang. Jadi kita memang harus bergerak cepat, bukan besok tapi sekarang. Semakin lama kita menunda, semakin sedikit waktu tersisa. Situasi inilah yang membuat bangsa Indonesia dalam keadaan kegentingan yang memaksa untuk melakukan upaya perbaikan struktural ekonomi secepatnya. Yang Mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, demikian keterangan ahli yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga profesionalisme dari pandangan saya yang telah saya sampaikan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini. Saya yakin Majelis Hakim akan mengambil putusan yang bijaksana yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ahli Pak Dendi Ramdhani. Kuasa Presiden, ada pertanyaan atau pendalaman? Izin ada majelis. Ya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama tentu kami dari kuasa Presiden dan pemerintah mengapresiasi penyampaian keahlian dari para ahli yang hadir pada hari ini, yang semakin memperjelas dan mengukuhkan tentang eksistensi dan kebutuhan daripada Perpu Cipta Kerja tersebut. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah mungkin penegasan ya, karena tadi terutama Prof. Nindyo Pramono sudah menyampaikan secara cukup lugas hal-hal terkait dengan keahliannya. Prof. Nindyo izin kami ingin mendapatkan penjelasan ataupun penegasan lanjut. Prof. Tadi Prof menyampaikan bahwa
dan saya garis bawahi berkali-kali, ada kebutuhan yang sifatnya antisipatif dalam rangka bagaimana menghadapi kemungkinan dan terjadinya krisis ekonomi global tadi. Salah satunya adalah dengan kebijakan pemerintah terkait dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 dan Undang-Undang 6 2003 tentang Cipta Kerja. Pertanyaannya, Prof, apakah sepengetahuan Prof selaku ahli, pernahkah dijumpai dalam sistem hukum di kita tindakan-tindakan afirmatif dan antisipatif tersebut, Prof, yang mungkin menjadi salah satu kebijakan yang menjadi solusi dalam mengatasi krisis kebangsaan ini. Kemudian yang kedua, izin Yang Mulia, saya tujukan kepada Pak Dendi Ramdhani terkait dengan tadi menyampaikan bahwa ahli ada kebutuhan investasi kurang lebih 4.000 triliun rupiah, sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6,3%. Pertanyaannya Pak Dendi, atau penjelasan lebih lanjut kami ingin dapatkan, apakah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi ahli menyampaikan meningkatkan skor ya regulasi kita sangat signifikan, itu menjadi tonggak penting dalam memperbaiki iklim usaha secara fundamental, Pak. Mohon dijelaskan, Pak. Itu dari kami majelis, mungkin rekan saya melanjutkan. Izin Yang Mulia, kami ingin mendapatkan sedikit pendalaman dari ahli Prof. Ibnu Sina Candraniaga, bahwa yang tadi disebutkan bahwa pendalaman pertama yang berhubungan dengan adanya ekspresif verbis dalam konsideran Perpu 2 2022 sebagai pelaksanaan putusan MK. Nah, menurut ahli, seberapa pentingkah kehadiran ekspresif verbis ini dalam memberikan kejelasan intensi Presiden terkait penetapan Perpu dimaksud? Kemudian kami berkaitan dengan Prof. Ahmad Reddy tadi juga menjelaskan bahwa secara sistematik watak pembahasan RUU non penetapan Perpu dengan RUU penetapan Perpu memiliki kesamaan watak, sehingga RUU penetapan Perpu menjadi undang-undang dilakukan melalui bisnis proses yang sama dengan RUU kumulatif terbuka lainnya. Nah, saudara ahli bisa memberikan pendalaman lagi beberapa contoh RUU kumulatif terbuka lainnya yang memiliki kesamaan watak dimaksud. Dan terakhir pada ahli Pak Dendi Ramdhani, tadi juga kami memandang bahwa sebagai seorang ekonom yang memiliki rasionalitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, tentunya seberapa yakinkah ahli melihat Undang-Undang Cipta Kerja tadi menegaskan yang disampaikan oleh Pak Dirjen menjadi tonggak penting di dalam menciptakan iklim investasi, sehingga kita punya waktu hanya 17 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi ini. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Ya, baik. Pemohon nomor 54 dipersilakan kalau ada yang perlu di dalamnya. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Yang Mulia, dari pemohon akan ada beberapa pertanyaan dari kuasa hukum dan prinsipal, karena kami pun sendiri baru mengetahui isi pemikiran dari ahli, sehingga mungkin pertanyaan tidak bisa disampaikan oleh satu atau dua orang saja. Masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk Prof. Nindyo. Kalau kami lihat keterangannya Prof. Nindyo lebih cenderung ke arah substansi Undang-Undang Ciptaker daripada prosesnya. Lagi pula intinya sih kami pahami bahwa liberalisasi pasti pada intinya mempengaruhi kemudahan investasi. Tapi kami harap bahwa hak-hak kami Serikat Pekerja tidak disampingkan, terlebih hak-hak konstitusional untuk meaningful participation. Jadi hak konstitusional dia kami harap bukan dianggap sebagai hak prosedural saja, tapi hak yang harus dipenuhi. Ada beberapa argumen yang disampaikan oleh Prof. Nindyo yang sifatnya pemangkasan perizinan, sehingga untuk hal ini tidak kami tanyakan lebih lanjut karena itu sifatnya substansi bukan prosedural. Tapi ada pertanyaan satu.
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, putusan Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan mengenai frasa sidang berikutnya. Kemudian tadi Prof. Nindyo juga menyebutkan bahwa pada faktanya sejak tahun 98 banyak perpu-perpu yang dibuat melanggar kegentingan memaksa dan juga melanggar proses pengesahan di undang-undang itu, pengesahan perpu menjadi undang-undang. Sehingga ini menjadi kebiasaan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kebiasaan-kebiasaan untuk melanggar proses perundang-undangan tadi menjustifikasi pelanggaran yang akan terjadi selanjutnya? Itu pertanyaan untuk Prof. Nindyo. Selanjutnya, pertanyaan untuk Prof. Ibnu Sina. Ada yang saya kutip dari pernyataan Prof. Ibnu Sina, inti seperti ini. Sehingga dasar pembenar perpu pada akhirnya bukan pada keadaan dan kenyataan hukum, melainkan pada tujuan politik tertentu atau bahkan ekonomi. Pertanyaan saya singkat. Apakah tujuan bisa menghalalkan cara? Pertanyaan saya yang kedua, ini pertanyaan kedua untuk Prof. Ibnu Sina. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 tahun 2020, halaman 385, pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut. Frasa persidangan yang berikut harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa sidang DPR sedang berjalan, maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU penetapan perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut. Hal demikian penting, mengingat esensi diterbitkannya perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Pertanyaan kami sederhana, adakah tafsir pasal 22 yang lebih sah daripada putusan Mahkamah Konstitusi ini? Selanjutnya, sama seperti Prof. Nindyo, Prof. Ibnu Sina mengatakan bahwa ada praktik-praktik pengesahan perpu itu di luar masa sidang yang berikutnya. Kalau melihat kepada Undang-Undang P3 pasal 52, kemudian penjelasannya, Undang-Undang Dasar, kemudian tafsir Mahkamah Konstitusi, sementara ini kami bilang ini telanjang pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Ada ketentuan yang mengatakan seperti itu, kemudian ada praktek pengabaian itu. Nah, Mahkamah Konstitusi tadi bilang seperti itu, bahwa frasa sidang berikutnya adalah seketika ketika perpu ditetapkan. Nah, pertanyaan saya, praktek-praktek perpu tadi, mana yang betul? Apakah praktek-praktek yang terlambat tadi itu yang betul? Atau putusan tafsiran Mahkamah Konstitusi yang keliru? Selanjutnya, pertanyaan untuk Pak Ahmad Reddy. Pasal 22 Undang-Undang Dasar, pasal 52 beserta penjelasannya, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 tahun 2020, sebagaimana saya ulang-ulangi, telah memberikan penafsiran mengenai frasa sidang berikutnya. Kemudian Pak Ahmad Reddy mencoba menggali penafsiran lebih luas lagi dari sistematik dan gramatikal. Pertanyaan saya, apakah penafsiran tersebut dapat mengenyampingkan ketentuan yang sudah jelas bunyinya? Sehingga bagi kami itu menjadi kabur. Yang kedua, Pak Ahmad Reddy juga bilang bahwa ada kesamaan watak antara pembentukan perpu dengan undang-undang di DPR. Kalau gitu bagi kami menjadi lucu. Apakah substansi perpu bisa digodok juga oleh DPR sebelum menjadi undang-undang? Selanjutnya, ini pertanyaan ketiga untuk Pak Ahmad Reddy. Pak Ahmad Reddy sama seperti Prof. Aidul pada persidangan sebelumnya dalam perkara berbeda mengutip pendapat Muhammad Yamin. Di sana waktu persidangan sebelumnya digali oleh Yang Mulia Profesor Saldi Isra, apakah pendapat Muhammad Yamin ini dalam persidangan atau pendapatnya sendiri? Disampaikan di situ itu bukan dalam persidangan, tapi pendapatnya sendiri. Nah, pendapat Muhammad Yamin yang di luar persidangan ini, apakah ini bersifat penafsiran yang original intent atau hanya penafsiran ahli semata? Dan bagaimana jika dibenturkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini? Apakah pendapat Muhammad Yamin lebih supreme daripada penafsiran Mahkamah Konstitusi? Selanjutnya, yang terakhir untuk Pak Randy, mohon maaf. Ini untuk
lebih ke arah ekonom. Mohon maaf Pak, saya kan sarjana hukum, tidak begitu memahami mengenai ekonom. Jadi mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya kurang mengena di Bapak. Perpu Ciptaker itu lahir tidak lepas dari adanya prediksi krisis ekonomi global yang berdampak kepada ekonomi Indonesia. Katanya pada saat itu. Itu saya baca di penjelasan umum Perpu Ciptaker. Namun di sisi lain, pemerintah justru bilang, kami tuangkan dalam permohonan bahwa Bu Sri Mulyani, Badan Ristek Inovasi Nasional, Bank Indonesia mengatakan bahwa perekonomian kita stabil, kuat, dan siap menyongsong tahun 2023. Artinya ada dua hal, krisis ekonomi global dan data dari pemerintah. Itu dua hal. Tapi dikatakan di dalam Perpu itu akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, kata Perpu. Sementara pemerintah bilangnya lain. Ini kan ada dua hal yang berbeda. Saya bertanya-tanya, apa sih memang hubungannya? Apakah ada interdependensi antara ekonomi global dengan perekonomian Indonesia? Dan saya dapat datanya, saya jawab di dalam permohonan kami, bahwa data dari Bloomberg bilang bahwa Indonesia menempati posisi 14 dari negara yang terpengaruh, nomor 14 dari 15 negara yang terpengaruh dari resesi ekonomi global. Nomor 14, artinya itu bisa dikatakan pintu penutup ya, posisi terakhir kalau tidak dibilang anak bontot gitu, sangat kecil. Dan selain itu, ini kami sampaikan juga ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan bahwa ekonomi kita tidak terlalu terpengaruh oleh situasi global. Dikatakan bahwa nilai perdagangan kita, ekspor, impor dibandingkan produk domestik bruto itu maksimum 50%. Jadi tidak begitu terpengaruh katanya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya bagaimanakah interdependensi antara perekonomian global dengan Indonesia? Apakah data Bloomberg tadi yang keliru? Ataukah analisis OJK tadi yang keliru? Ataukah data pemerintah yang disampaikan oleh Sri Mulyani Brin keliru? Atau yang disampaikan Perpu Ciptaker yang keliru? Selain itu, perang antara Ukraina dan Rusia itu kan sebenarnya berpengaruh terhadap pangan, energi, dan seingat saya besi, kalau salah metal. Sementara kalau dilihat di neraca perdagangan kita, untuk perminyakan kita lebih sering ke negara-negara yang tidak ada hubungannya, yang tidak terkoneksi langsung dengan Rusia dan Ukraina. Kalau lihat datanya dari, kalau data yang saya lihat bahwa Indonesia crude oil lebih bergantung ekspornya ke Thailand dan untuk impornya dari Nigeria. Sementara untuk perminyakan itu kita ekspor lebih banyak ke Singapura dan untuk impor mungkin kita lebih banyak dari Uni Emirat Arab. Dan untuk pangan mungkin itu di sana kan lebih bicara gandum, sementara makanan pokok Indonesia lebih ke arah beras atau nasi. Nah, mengapa ini selalu dikait-kaitkan? Apakah benar kita ketergantungan terhadap negara luar atau bagaimana? Atau suzonnya saya ada negara luar yang terjadi krisis dan kita menjadi penumpang gelap terhadap isu tersebut, padahal faktanya, analisisnya kita tidak terpengaruh. Itu untuk pertanyaan dari saya. Tadi berhubung Pak Ahmad Reddy mengungkapkan pendapatnya kalimatnya Pak Soekarno, saya juga ingin mengungkapkan ada adagium in the datae leges be fortior omnia posset. Hukum dibuat, jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas, termasuk terhadap kami dari persikapal kami Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, ada sedikit tambahan pertanyaan dari saya selaku kuasa hukum dari pemohon, khususnya yang ditujukan kepada Profesor Dr. Bapak Ibnu Sina Chandra Negara. Tadi ahli sangat jelas dan menyadari bahwa terbitnya Perpu dengan undang-undang itu memiliki proses dan prosedural formal yang berbeda, sehingga meskipun Perpu memiliki tingkat hierarki yang sama dengan undang-undang, tetapi kelahirannya memiliki kedua motivasi yang berbeda. Begitu juga ahli menyatakan bahwa partisipasi yang bermakna dalam penerbitan Perpu itu memiliki sifat yang berbeda dengan undang-undang. Partisipasi bermakna dalam Perpu memiliki sifat yang eksklusif, sementara di undang-undang memiliki sifat yang inklusif. Maksud dari partisipasi bermakna dalam Perpu yang bersifat eksklusif ini diartikan oleh ahli adalah
hanya berdasarkan kepada kebutuhan presiden. Nah, sementara kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91 tahun 2020 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki prosedural formal pembentukan UU Ciptaker selama 2 tahun dengan melaksanakan konsep meaningful participation. Yang sudah barang tentu hasil dari perbaikannya tersebut menghasilkan produk hukum berupa undang-undang, bukan perpu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam meaningful participation itu ada 3 hak yang harus dipenuhi yang juga tadi disampaikan oleh ahli, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pertanyaannya, yang pertama, apakah model perbaikan atas Undang-Undang Ciptaker yang dilakukan melalui penerbitan Perpu tersebut itu dapat dibenarkan atau tidak? Dan yang kedua, apakah model perbaikan melalui Perpu tersebut itu dapat mengakomodir ketiga hak yang telah disebutkan tadi di atas dalam konteks pemenuhan terhadap meaningful participation? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mohon izin yang mulia, kami tunjukkan kepada Bapak Dr. Ahmad Reddy. Tadi Bapak Ahmad Reddy juga menyinggung mengenai tafsir konstitusional terhadap frasa persidangan yang berikut. Ini lagi-lagi kami ulangi mungkin dengan pertanyaan yang berbeda. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 43 tahun 2020 pada halaman 385 telah sangat jelas dan clear. Itu menyebutkan bahwa persidangan yang berikut diartikan seketika setelah Perpu ditetapkan, bukan diajukan, yaitu ditetapkan oleh Presiden kepada DPR. Ditetapkan oleh Presiden. Nah, pertanyaannya adalah apa konsekuensi terhadap undang-undang yang pengesahannya berangkat dari Perpu, yang persetujuannya terhadap Perpu tersebut itu diambil bertentangan dengan pasal 22 ayat 2, junto pasal 52 ayat 2 Undang-Undang P3 dan putusan MK nomor 43 PUU strip 18 tahun 2020 yang tadi telah disebutkan di atas. Mungkin selanjutnya ada beberapa pertanyaan juga yang mulia dari prinsipal kami. Baik, terima kasih yang mulia. Yang pertama kepada Profesor Ibnu Sina dan Pak Reddy. Pertanyaan saya adalah apakah kedua ahli tersebut tidak mengetahui adanya frase yang pernah diputuskan atau keputusan yang pernah oleh MK ini, atau memang tidak mau mengutip ini? Ada tafsir yang begitu gamblang jelas tentang artinya persidangan berikut. Kalau tidak tahu, ya berarti kurang teliti. Kalau tahu tapi tidak dimuat, itu tidak jujur. Gitu. Pertanyaan saya itu. Yang kedua, kepada Profesor Nindyo dan dari Pak Dedi ya, Dendi. Saya rasa yang mulia kita bicara soal uji formil, bukan substansi. Jadi sepanjang selebar apapun penjelasannya, itu adalah perdebatan substansi, bukan formil. Kami pun punya hujah yang luar biasa atau dalil yang luar biasa tentang hal itu, karena sebelum pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi tinggi. Sebelum ada COVID, pemerintah memimpin 2014, pertumbuhan ekonomi menurun dan konsisten menurun. Itu sama-sama belum ada undang-undang Omnibus Law. Selesai. Kalau ada kata-kata untuk pertumbuhan, dan untuk pertumbuhan. Jadi itu kita bicara fakta aja, seluruh argumen itu bisa menjadi batal, penjelasannya nanti akan lebih rumit lagi. Salah satunya karena kita bertumbuh pada hutang. Hutang yang hampir 800 atau 1.000 triliun pada 2004 kita harus bayar hutang dan cicilan. Yang artinya menyedot dana masyarakat, dan masyarakat nggak punya uang dan tidak belanja, maka pertumbuhan ekonomi akan drop. Karena konsumsi kita hampir 60% ditopang oleh pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi. Ketika kantong di rakyat kita kering, maka drop pertumbuhan ekonomi. Itu penjelasannya paling clear. Jadi menurut saya yang mulia, kedua orang ini, Profesor dan Dendi, Pak Dendi, penjelasannya untuk tidak dipertimbangkan.
Dan pertanyaan saya kepada kedua mereka, barangkali ada kegiatan yang lebih penting dari acara di sini, maka apakah bersedia untuk meninggalkan, minta izin kepada Yang Mulia untuk meninggalkan ruang sidang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti serahkan ke majelis untuk mempertimbangkannya. Majelis. Masih ada? Masih ada. Silakan. Iya, terima kasih. Saya perkenalkan diri saya. Wahidin, pemohon nomor 10 dan 12 dari Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Persaudaraan Pekerja Sebentar. Muslim. Pemohon berapa? 10 dan 12. Loh, ini perkara nomor 4. 54, perkali 54, pemohon 10. Pemohon 10 ya, pemohon 10. Pemohon 10. Pemohon nomor 10, Pemohon 10 gitu ya. Ya, pemohon 10. Bukan perkara nomor 10 ya. Baik, silakan. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya ingatkan kepada kita semua yang hadir di sini bahwa kita hadir di sini untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Maka dari itu, antara kami sebagai pemohon dan pemerintah sebagai yang tergugat, kita berselisih di sini. Karena apa yang disampaikan nanti oleh Hakim Agung yang ada di depan ini, itulah yang kita pegang bersama-sama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Nah, maka dari itu saya mengingatkan tadi frasa yang disampaikan oleh saya, menguatkan tadi pendapat saudara saya terkait masalah terutama Profesor siapa tadi itu yang Bapak Dendi Ibnu Sina dan Dendi tadi sama dengan Bung Jumur terkait masalah persidangan berikutnya. Ini juga saya mengutip tadi yang putusan MK juga di sini terkait masalah frasa persidangan berikutnya itu, ya saya langsung intinya, hal demikian penting mengingat esensi diterbitkan Perpu itu karena adanya kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Absolut itu artinya mutlak, tidak ada pilihan lain, harus dijalankan. Jadi tegas di sini putusan MK itu. Maka dari itu. Jadi yang ditanyakan apa? Tunggu dulu Pak Hakim. Yang ingin saya tanyakan, kenapa ada sistem dramatikal dan sistem apa tadi itu? Sistem dramatikal dan sistem autentik dan segala macam. Anda bikin istilah-istilah baru dalam forum ini. Dan tolong, bagaimana sih istilah sistem itu bertentangan dengan putusan MK? Jadi seharusnya Anda sebagai seorang yang dikatakan ahli harus bisa baca ini dengan tertib. Harus bisa baca ini dengan benar, mengartikan dengan benar. Karena kata absolut itu saya tegaskan lagi adalah mutlak. Tidak ada pilihan lain, harus dijalankan. Jadi sidang berikutnya itu ya itu maksud dari MK ini. Maka tolong saya tegaskan di sini sekali lagi, Anda seorang ahli, jadilah ahli yang baik dan benar. Karena kami menggugat ini atas nama rakyat Indonesia, juga untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kaum buruh sudah banyak tertindas. Tiap hari anggota saya ter-PHK. Tiap hari kita lihat rakyat kita berantem dengan aparat. Tiap hari demo di jalanan. Gara-gara undang-undang cilaka ini. Itu fakta yang real. Yang harus kita ingatkan semua. Maka di forum ini saya ingatkan kepada siapapun semua. Saya ingatkan di sini. Al-Quran surah Al-An'am. Karena saya dari PPMI. Saya harus ingatkan sesuai dengan ayat Al-Quran, dan orang-orang yang disumpah tadi atas nama Al-Quran harus mengingat ayat-ayat ini. Al-An'am surah ayat 123. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tetapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menjadari. Ingat, ketika Anda semua salah memutuskan perkara ini, maka Anda sama saja menipu diri Anda sendiri dan masa depan negeri ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Assalamualaikum. Assalamualaikum Majelis Hakim. Ada pertanyaan dari prinsipal. Siapa? Di belakang. Iya. Majelis yang terhormat, saya salah satu prinsipal dalam gugatan Aquo. Pertama, pertanyaan pertama saya ditujukan kepada ahli Pramono Nindyo. Tadi dalam pemaparan kesaksian saudara ahli,
bahwa terbentuknya Perpu nomor 2 tahun 2022 Ciptaker merupakan diskresi Presiden. Coba pertanyaan saya, coba saudara jelaskan apa yang saudara maksud diskresi Presiden tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaikan perizinan menjadikan investasi lebih baik. Coba berikan contoh dan jelaskan terkait apa yang saudara sampaikan. Cukup? Saksi berikutnya ditujukan kepada Ahli ya. ahli Ibnu Sina. Kekosongan hukum yang mana yang saudara maksud? Sebab dalam perkara Akuo masih ada Undang-Undang 13 tahun 2003 yang sampai hari ini masih berlaku. Coba saudara jelaskan apa yang saudara maksud kekosongan hukum tersebut. Pertanyaan berikutnya ditujukan kepada ahli Ahmad Freddy. Saudara tadi menjelaskan bahwa ada 70 undang-undang, 78 undang-undang yang merupakan tsunami hukum yang terjadi di negara kita saat ini. Coba saudara jelaskan secara konkret, tsunami apakah yang dimaksud tersebut? Pertanyaan terakhir kepada Dendi Ramdhani. Saudara tadi mengutip bahwa Undang-Undang Ciptaker merupakan solusi perbaikan ekonomi. Pertanyaan saya, coba saudara jelaskan secara konkret dan berikan contoh apa yang menjadi solusi dalam perbaikan ekonomi terkait dengan terbentuknya Undang-Undang Ciptaker tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, baik. Ya, dari meja hakim, Yang Mulia Pak Wahidudin. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, dan terima kasih pada para ahli yang telah menyampaikan keterangannya yang diajukan oleh Presiden. Mudah-mudahan kita mendapat hal yang lebih terang dan lebih jelas di dalam pemeriksaan pengajuan permohonan ini. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, pertama kita masih pada pengujian formil Undang-Undang 6/2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ini saya kira kita masih pada posisi itu, dan posisi ahli adalah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang tadi di bawah sumpah dan janji. Saya sebelum bertanya, saya ingin keterangan dari kuasa hukum, apakah semua ahli ini juga pernah atau menjadi tim ahli pemerintah dalam penyiapan pembahasan RUU atau Perpu ini? Tidak semua, Yang Mulia. Tidak semua. Ya. Berarti ada yang menjadi tim ahli. Ada, Yang Mulia. Ya, baik. Boleh kami ketahui supaya nanti ada pertanyaan lebih ini? Dr. Ahmad Reddy, Yang Mulia. Ya, hanya satu. Hanya satu, Yang Mulia. Ya, baik. Ya. Pertanyaan kepada ahli Ahmad Reddy,
Karena juga di dalam keterangan tadi terasa itu juga ada bahwa ya ikut merencanakan, membahas dan menjadi anggota tim ya. Jadi ya rasa-rasa seperti saksi juga ya. Tapi saya kira itu bisa juga menambah bobot daripada keterangan itu, karena juga selain keahliannya juga dialami oleh ahli ya. Nah ini Pak Ahmad Reddy ya. Pasca putusan MK nomor 91, bisa sedikit diceritakan sebagai ahli dan juga itu tim ahli pada waktu itu, kapan sebetulnya Presiden mulai terpikir dan bahkan menginstruksikan untuk menyiapkan Perpu? Itu yang pertama. Sejak awal pasca putusan MK 91 itu, atau di tengah proses, atau ada momentum yang spesifik tentang itu ya. Kemudian apakah setiap anggota tim mengetahui bahwa Presiden sedang menyiapkan rancangan Perpu? Nah, tadi juga disampaikan bahwa pasca putusan MK 91, pemerintah gencar melakukan berbagai sosialisasi. Saya kira ketika kesaksian waktu yang lalu juga sampaikan. Ini ingin saya mendapat keterangan pada saat sosialisasi pasca putusan MK 91 itu, yang dilakukan itu objeknya atau materinya sosialisasi atau referensi-referensi apa? Apa RUU perbaikan, RUU pengganti, atau RPerpu? Nah ini kan karena yang kita persoalkan ini kan prosesnya di perencanaan dan pembahasan mungkin sampai di sana ya. Ya. Apakah juga diketahui publik dapat dengan mudah mendapatkan objek yang disosialisasikan itu? Karena ini mungkin terkait dengan meaningful participation tadi. Atau ya seperti umumnya sosialisasi itu cukup kompilasi PowerPoint ya. Ya, artinya poin-poinnya yang power ya. Ya. Apakah pula ada publik merespon minus atau plusnya penetapan Perpu setelah putusan MK itu? Nah, kemudian berikutnya, pasca Perpu Ciptaker ini berlaku, tidak lama kemudian kan lahir atau disahkannya Undang-Undang P2SK, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ya, Undang-Undang 4 2023. Apakah ahli pada waktu juga terlibat dalam pembahasan RUU yang kemudian menjadi Undang-Undang P2SK itu? Beberapa referensi menyatakan ada substansi yang diubah dari Perpu Ciptaker itu oleh Undang-Undang P2SK. Ini banyak juga pertanyaan ke kami, bagaimana tanggapan ahli? Sehingga di undang-undang itu salah satu dasar hukum ingatnya Perpu. Ya, tidak undang-undang tapi Perpu. Waktu itu Perpunya belum jadi undang-undang, tapi kemudian dijadikan sebagai dasar hukum mengingat dan materinya ada, materi Perpu itu. Nah, kemudian apa yang dapat dijelaskan ini saya kira juga ke Pak Ibnu Sina, profesor kita. Konsepsi persetujuan bersama dan persidangan yang berikutnya dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar kita. Mengapa pula ya pasal 22 ayat 3 di Undang-Undang Dasar itu mengatur begini, jika Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu itu harus dicabut. Nah, kita lihat bahwa dulu di Konstitusi RIS pasal 140 ayat 2 dan pasal 97 UUDS 50 mengatakan jika undang-undang darurat ditolak DPR,
maka undang-undang darurat itu, pakai kata itu dulu, tidak berlaku lagi karena hukum. Nah ini apakah ada perbedaan konseptual dalam pengaturan yang ada pada ketiga konstitusi itu. Nah kemudian mengapa Perpu Ciptaker ini tidak kunjung segera mendapat persetujuan bersama dengan DPR untuk menjadi undang-undang? Bahkan Perpu Ciptaker ini didahulukan untuk mendapat persetujuan bersama dari DPR menjadi undang-undang ketimbang Perpu perubahan Undang-Undang 7 2017 pemilu. Itu kan Perpu 1. Ya. Nah, ada kemendesakan apa? Ini terkait dengan itu. Nah, yang terakhir ya, dalam putusan MK kita itu tegas dinyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan masih tetap berlaku. Ya, pertanyaan saya tolong mendapat pendalaman dan penegasan. Pertanyaan saya, dengan ditetapkannya hanya Perpu yang menyatakan mencabut dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku, padahal Undang-Undang Aquo sebetulnya dinyatakan masih tetap berlaku oleh MK, tapi oleh Undang-Undang dinyatakan tidak berlaku. Ini bagaimana bangunan logika, bangunan konstruksi perundang-undangan? Karena mandat konstitusional itu, MK itu memperbaiki, tidak menyatakan tidak berlaku. Lalu bagaimana dapat kita diyakinkan bahwa kalau diganti produk atau instrumen hukum yang berbeda yaitu Perpu dapat dimaknai masih berada dalam koridor ya memperbaiki. Jadi anak Perpu itu koridornya adalah memperbaiki. Ya. Padahal itu di kata terakhir itu dicabut ya. Yang undang-undang nyatakan oleh MK itu masih berlaku. Ya. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Ya, masih ada Yang Mulia Prof. Eni, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Memang ini perlu kita tegaskan, ini adalah pengujian formil. Pengujian formil ini adalah pengujian terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu memang konsentrasi kita mestinya pada pengujian formil, gitu ya. Oleh karena itu saya tidak, kebetulan untuk hal ini saya tidak bertanya kepada ahli yang dari background sarjana hukum, tapi saya justru ingin menggali dari Pak Dendi, walaupun ada sebagian formil, ada sebagian material di situ. Kenapa? Karena saya melihat ya di sini, tolong nanti Pak Dendi kalau perlu diberikan tambahan keterangan tertulisnya ya, karena menurut saya ini, bagi saya sendiri merasa ada hal yang cukup penting di sini. Pertama begini, Pak Dendi menggambarkan dalam rangka supaya kita tidak terjebak pada middle income trap tadi ya, itu justru peningkatan kualitas rule of the games itu menjadi penting. Nah, saya ingin justru konsentrasi saya di sini, yaitu terkait dengan peningkatan kualitas dari sebuah regulasi. Apa sesungguhnya yang bisa dijadikan standar? Yang berkali-kali Pak Dendi mengatakan tentang kualitas regulasi. Bahkan ini menjadi salah satu kriteria dalam Worldwide Governance Indicator, gitu ya. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa sesungguhnya yang dapat dijadikan standar ya untuk kemudian kualitas regulasi itu di suatu negara meningkat? Apakah itu bisa kita gunakan untuk di Indonesia? Karena secara formil, saya kembalikan lagi ini, secara formil kita melihat di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu kan ada azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang dibagi yaitu azas formil dan azas material. Nah ini saya mau kalau bisa Pak Dendi, karena mungkin saya tidak tahu backgroundnya apakah sampai ke sana, apakah sebetulnya azas itu pun merupakan sebuah standar yang juga digunakan bagi beberapa negara yang dirujuk oleh Pak Dendi tadi sudah meningkat kualitas regulasinya ya. Tolong nanti disampaikan, termasuk tadi karena kita juga berpikir bahwa kita sebagai sebuah negara bangsa itu kan berpikir Indonesia emas begitu salah satunya.
Nah, itu bagaimana kemudian kalau dilihat dari kualitas regulasi tadi, ya, Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara, termasuk negara Malaysia dan Singapura. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah, apa kemudian standar yang digunakan oleh kedua negara itu, ya, Malaysia dan Singapura, sehingga kualitas regulasi mereka lebih meningkat daripada di Indonesia. Ya, karena itu penting buat saya untuk melihat dari sisi formil regulasi negara lain, itu ya, Pak Dendi ya. Kemudian saya ingin kepada pemerintah, ya, ini kebetulan saya sudah baca perbandingan pemerintah antara Undang-Undang 11 dengan kemudian undang-undang yang baru, ya. Ada beberapa hal yang ingin saya dalami di sini, mungkin ditambahkan nanti Pak Dirjen dan timnya, ya. Berkaitan dengan azas-azas pembentukan peraturan undang-undangan itu juga sesungguhnya tidak membedakan antara Perpu dengan undang-undangan begitu. Nah, sejauh mana sesungguhnya azas kejelasan tujuan, kemudian dapat dilaksanakan, kemudian kedayagunaan termasuk kejelasan rumusan itu memang kemudian menjadi bagian yang melekat dari sisi azas formil itu sudah dielaborasi sedemikian rupa pada saat proses pembentukan Perpu yang kemudian dia menjadi undang-undang. Tolong itu bisa digambarkan sedemikian rupa, karena apakah ada naskah akademik untuk Perpu? Tentu tidak kan? Yang ada kan rancangan undang-undang sebelumnya. Nah, bagaimana kemudian gambaran itu, gambaran yang utuh dari azas-azas pembentukan itu kemudian ada di dalam sebuah pembentukan Perpu. Nah, itu mohon nanti bisa ditambahkan dari keterangan pemerintah. Saya kira itu Pak Ketua, saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Masih ada Yang Mulia Pak Daniel, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ini sudah banyak sekali pertanyaannya. Saya satu saja, khususnya untuk Prof, untuk ahli ya dari Presiden, yang berkaitan dengan di dalam keterangan ini disebutkan bahwa dalam kaitan dengan pasal 22 itu ada dua hal atau titik fokusnya kepada privilege power mengenai emergency regulator power dan legislative approval power. Nah, dalam pandangan ahli, apakah yang dimaksudkan dengan emergency regulator power ini sama dengan emergency law? Hal ini penting karena kalau kaitan dengan emergency law, dia ada batas waktu pemberlakuannya. Sementara dalam praktik di Indonesia, ketika Perpu itu disetujui DPR, dia kemudian menjadi undang-undang. Sehingga hilang masa berlakunya itu, yang mestinya terbatas, justru dia menjadi permanen, ya. Nah, hal ini penting karena dalam kaitan dengan ini Prof Ibnu ya, Prof Ibnu Sina ini adalah berkaitan dengan apakah MK berwenang untuk menguji formil Perpu pada pre-approval atau pada post-approval sekaligus. Emang ini baru pertama dalam praktek di MK untuk pengujian formil Perpu. Kalau pengujian formil undang-undang sudah sering, tetapi kalau Perpu baru kali ini. Ini pertanyaan yang menarik dari Prof Ibnu Sina ini dalam kaitan dengan permohonan ini. Nah, pertanyaan saya adalah apakah MK berwenang menurut ahli berwenang menguji formil Perpu ataukah tidak? Kalau dia post approval, maka dia sudah bentuknya undang-undang karena prakteknya. Nah, kalau tidak, misalnya supaya tidak ada pemberi harapan bagi pemohon bahwa dalam pengujian formil Perpu ini juga penting di MK, ataukah sama sekali tidak penting lagi menurut ahli? Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua.
Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mulia. Masih ada terakhir Yang Mulia Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ini ada dua hal, satu ke pemerintah ya. Mungkin perlu ini karena ini kan pengujian formil, kami dibuatkan alur yang dilakukan oleh pemerintah sejak putusan 91 itu sampai kemudian dia diajukan ke DPR. Jadi tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan mulai sejak putusan 91 yang dari beberapa keterangan sebelumnya pada awalnya direncanakan mau merevisi undang-undang, tapi tiba-tiba membelok menjadi Perpu. Tolong nanti dibikinkan itu alurnya, kapan dia berubah sampai nanti Perpu ini diserahkan ke DPR untuk dapat persetujuan, sehingga kami bisa mengetahui banyak hal yang bisa dijelaskan. Jika perlu di masing-masing alur itu dijelaskan apa sih problem yang dihadapi pemerintah sehingga pada akhirnya memutuskan sampai ke Perpu. Jadi tidak lagi logika soal krisis ekonomi dan segala macamnya. Itu yang minta nanti ditambahkan oleh pemerintah. Yang kedua ini kepada kita semua ya yang hadir di ruangan ini perlu dijelaskan bahwa posisi Presiden, posisi DPR itu bukan tergugat. Baca undang-undang. Jadi saya bacakan ini yang pakai kopiah itu. Ya. Anda jangan meremehkan forum persidangan ini. Ya. Ini. Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa. Jadi status mereka itu pemberi keterangan. Karena itu diperlukan oleh mahkamah, diperlukan oleh Anda juga. Jadi kenapa? Kami tidak memiliki semua informasi itu. Makanya dimintalah dari proses persidangan yang berjalan, ternyata kami memerlukan ini. Tiba-tiba hakim, tolong ini ditambahkan, tolong ini ditambahkan. Jadi itu pentingnya. Bahkan kalau kami merasa cukup, tidak perlu kehadiran mereka, tidak perlu kehadiran DPR, kita putus saja tanpa ada pleno. Banyak kok permohonan yang kita putus tanpa pleno. Nah itu perlu dipahami. Jadi mestinya tugas Anda tuh membujuk mereka tuh semakin banyak memberikan penjelasan ke kita. Gitu. Jadi nggak usah dimarahin nanti. Kalau mereka pergi kan jadi repot juga kita jadinya. Nah itu. Ya Pak Jumhur ya. Nah itu bagus tuh, siap itu. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi begitulah sidang ini cukup memakan waktu juga pada hari ini, sangat kondusif, walaupun ya tapi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi tadi, tapi ya itu untuk diketahui bahwa antara pemohon, Presiden dan DPR itu tidak berseberangan, tidak. Jadi bukan seperti di peradilan umum, penggugat, tergugat, atau jaksa dengan terdakwa, ya, itu ya. Baik, untuk sidang berikutnya masih, oh iya, tadi kelamaan ini ya, sampai lupa soalnya. Silakan terlebih dahulu Prof. Pramono Nindyo. Silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh, iya, jawabannya langsung to the point, langsung ke pokok-pokoknya yang ditanyakan itu. Silakan. Mohon izin Yang Mulia, kami dapat informasi Prof. Nindyo tidak mendengar hasil sidang kita. Jadi mungkin nanti kami informasikan rekaman ini kami sampaikan untuk dijawab secara tertulis Yang Mulia. Demikian. Oh ya, baik, kalau begitu bisa nanti bisa melalui jawaban secara tertulis ya. Nanti bisa dikomunikasikan. Berikutnya Prof. Dr. Ibnu Sina, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati,
Berdasarkan beberapa pertanyaan tadi, saya coba untuk klasifikasi bahwa ada 1 pertanyaan dari pemerintah, 6 pertanyaan dari pemohon, 3 pertanyaan dari Yang Mulia Wahidin Adams, dan 2 pertanyaan dari Yang Mulia Pak Daniel. Izinkan saya untuk menggabungkan beberapa pertanyaan dari yang kemudian ditanyakan, karena ada beberapa kemiripan dan garis jawaban yang mungkin akan cenderung sama. Pertama berkaitan dengan ya saya mau menyampaikan terlebih dahulu garis pikir saya dalam merespon persoalan pembentukan hukum Undang-Undang 6 2023 yang kemudian dipersoalkan konstitusionalitasnya. Pertama ialah bagaimana melihat tindak lanjut putusan MK. Tadi saya kemukakan bahwa ada setidak-tidaknya 5 bentuk yang paling mudah. Pertama adalah melalui undang-undang secara reguler, undang-undang secara khusus atau darurat. Ketiga, putusan pengadilan. Keempat, itu adalah tindakan pemerintahan, government action, atau sikap diam dari pemerintah. Ada 5 bentuk. Dari kelima bentuk tersebut, dalam doktrin dikenal setidak-tidaknya ada 4 sifat. 1, bentuk sifat yang biasa dikenal dalam tulisannya Tom Ginsberg tahun 2003. Yang pertama adalah comply. Jadi tindakan-tindak lanjutnya bertujuan untuk comply atau mengikuti. Yang kedua adalah ignore, mengabaikan. Dan yang ketiga adalah overrule, mengesampingkan. Dan yang keempat adalah counter attack. Jadi tindak lanjutnya menyerang balik pengadilan, seperti itu. Tapi dalam pandangan yang berkembang, keempatnya itu mempunyai makna yang sama, yaitu sifat dalam tindak lanjut putusan judicial review. Terkait dengan pertanyaan pemerintah yang menyatakan bahwa apakah expers verbis berkaitan dengan konsideran menimbang dalam Perpu tersebut mempunyai makna khusus yang kemudian ditafsirkan sebagai upaya perbaikan atau tindak lanjut dari putusan mahkamah sebelumnya, maka seperti beberapa banyak bentuk tindak lanjut lainnya, bahkan dalam contoh yang dikemukakan di awal, ada yang berbentuk peraturan menteri, pun dalam konsideran menimbangnya menyatakan terkadang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam konteks ini Perpu Cipta Kerja tahun 2022 itu menyatakan dalam konsiderannya sebagai bentuk tindak lanjut, seperti itu. Apakah semua bentuk tindak lanjut harus dinyatakan? Jawabannya tidak semua seperti itu. Yang bisa dilihat adalah sifatnya. Apakah sifatnya mengikuti keseluruhan, apakah sifatnya ignore beberapa poin tertentu, ataukah sifatnya overrule, menyampingkan cara yang ditentukan oleh pengadilan, atau bahkan tindak lanjutnya bersifat counter attack, jadi nyerang balik kepada putusan pengadilan tersebut. Sejauh ini saya memandang bahwa sama seperti dengan bentuk tindak lanjut yang serupa, maka saya mengkualifikasikannya sebagai comply atau mengikuti. Berkaitan dengan, saya lompat ke pertanyaannya ke sebelum pemohon, yaitu ke Yang Mulia Wahidin Adams, apakah persoalan yang demikian ini adalah menunjukkan ketidaktaatan kepada konsideran putusan Mahkamah Konstitusi, pertimbangan konstitusi. Di awal dikaitkan dengan pertanyaan pemohon berkaitan dengan dasar kebenarannya bukan hukum melainkan ekonomi dan politik. Pertama ialah bahwa pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu didasari oleh kebolehan pemerintah atau presiden menerbitkan perpu yang diatur oleh konstitusi. Pertama aspeknya terlebih dahulu adalah itu. Sehingga apabila tindak lanjut yang diterbitkan adalah berupa perpu, toh konstitusi mengaturnya. Apabila merujuk kepada putusan Mahkamah nomor 138 tahun 2009, dalam poin yang pertama sebagai syarat perlu terbitnya perpu adalah mengatasi masalah hukum yang mendesak. Terlepas kemudian klausula yang nomor 1 itu dianggap kemudian mengobjektifkan, tapi bukan berarti kemudian bunyi klausula tersebut dapat semata-mata murni objektif, karena ada aspek subjektivitas sebagai ketentuan dasarnya, yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sehingga dalam konteks yang demikian ini untuk pertanyaan Yang Mulia Wahidin Adams dan pertanyaan pertama dari pemohon yang berkaitan, maka memang karakteristik perpu dasar pembenarnya tidak semata-mata senyata-nyata hanya hukum, melainkan aspek ekonomi ataupun politik.
Dalam perkembangan doktrin juga diketahui bahwa banyak ahli yang menyatakan bahwa hukum adalah produk politik, maka tidak salah juga ketika hukum dikategorikan, produk hukum merupakan cerminan dari produk dominasi ekonomi, atau bahkan produk hukum adalah produk pemenang. Jadi pemenang yang menentukan bagaimana hukumnya, itu menjadi kaidah dasar dalam konteks hukum, atau bahkan hukum adalah cerminan keselamatan rakyat, salus populi suprema lex. Jadi bisa saja pendekatannya murni bukan karena hukum. Yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan pemohon, yaitu perihal tafsir dan apakah saya mengesampingkan berkaitan dengan tafsir MK. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebagaimana tadi saya telah disumpah, maka saya punya kewajiban untuk menyatakan yang sebenar-benarnya berdiri di atas pendapat yang saya ketahui. Berdasarkan ilmu pengetahuan saya dan kemudian keterangan yang tadi disampaikan, bahwa saya berkesimpulan dalam praktik prosedur approval dari sebuah perpu itu mengalami fluktuasi. Dalam perkembangan sejarah lahirnya perpu hingga kini, dan ada perkembangan dalam konteks 1 dekade setelah perpu itu dirumuskan dalam konteks konstitusi Indonesia Strategi 1922, ada kemajuan ketika MK memutuskan adanya syarat perlu. Nah, konteks ini menunjukkan bahwa ini adalah entry point untuk adanya perkembangan konstitusi. Meskipun dalam beberapa tulisan termasuk saya mengemukakan ini adalah bentuk seperti yang dikemukakan oleh Casey Ware, merubah konstitusi melalui putusan pengadilan, seperti itu. Nah, terlepas daripada itu, tafsiran berkaitan dengan beberapa putusan MK yang menentukan bagaimana harus dan bagaimana seharusnya, maka pembentuk undang-undang juga memiliki kewenangan dan hak konstitusional yang sama untuk menentukan tindak lanjut seperti apa yang tepat, bahkan termasuk bersikap omisi atau sikap diam dalam putusan MK. Karena dalam konteks tertentu kadang-kadang putusan MK harus ditindaklanjuti dengan sikap diam, seperti terkait dengan pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hampir 20 tahun yang lalu. Sehingga bukan ahli tidak menentukan dan membaca, melainkan membaca berdasarkan praktik. Bahwa berdasarkan praktik, fluktuasi dari proses approval Perpu mengakibatkan ahli berkesimpulan bahwa, sesuai dengan pertanyaannya Yang Mulia Daniel, bahwa ada aspek privilege yang dikedepankan, yaitu adanya persetujuan dari DPR, dan kalau ditolak ada akibat hukumnya. Sekarang persoalannya ialah akibat hukum ini menjadi hal yang lebih nyata dibandingkan perihal waktu. Dalam keterangan yang ahli sampaikan, sebetulnya ada 3, ketika tadi ahli menyatakan 2, yaitu perihal adanya power, yang kedua adanya time limit atau size, waktu dan juga ukuran. Ada juga berkaitan dengan terminasi ataupun perpanjangan kalau itu menyangkut keadaan bahaya, tapi karena ini menyangkut perpu, poin yang ketiga tidak dijelaskan. Nah, berkaitan dengan waktu misalnya, dalam konteks waktu tidak ada ketaatan yang pasti dalam praktek ketatanegaraan berkaitan dengan perihal waktu ini. Ada praktek yang berbeda-beda. Yang kedua, berkaitan dengan berapa banyak jumlah persetujuan itu diperoleh dari jumlah anggota DPR yang hadir dan sebagainya juga tidak dengan jelas ditentukan dan diatur. Nah, ketika ini terlalu fleksibel, mengakibatkan kaidah konstitusinya juga fleksibel. Apakah kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Wahidin Adams, kesementaraan itu menjadi hilang? Kesementaraan tidak hilang karena memang sifatnya adalah sementara. Tetapi ada aspek political circumstances, keadaan politik dan political review yang memang ditujukan secara privilege ada pada DPR. Sehingga kadang-kadang perlu bisa kita pahami ada fluktuasi prosedur ini yang kemudian berbeda-beda. Dalam perkara tertentu saya pernah menjadi kuasa pemohon untuk menguji undang-undang yang kami anggap perpunya itu terlalu cepat. Tapi dalam putusan MK dijelaskan bahwa ya itu bagian dari pas putusan 37 itu diafirmasi kegentingan memaksa, dan itu dianggap sebagai putusan MK yang harus kita hormati. Ada yang terlalu cepat, ada yang lama, ataupun ada perpu yang belum diputuskan. Ini menjadi poin berkaitan dengan pertanyaan pemohon kedua, dan juga terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Daniel.
Kemudian pertanyaan berkaitan dengan partisipasi publik yang inklusif atau meaningful participation yang inklusif. Dalam perkembangan kita tidak bisa melihat segala sesuatunya dengan sekedar satu konsep kemudian diterapkan pada semua konsep secara kemudian sama. Sebagaimana dikemukakan oleh ahli di muka dalam keterangannya, ahli memandang Perpu dan undang-undang proses pembentukannya berbeda, sehingga asasnya pun sebetulnya berbeda. Ketika mahkamah menentukan berkaitan dengan partisipasi publik, meaningful participation, maka ada sifat yang kemudian secara implisit terkandung di dalamnya. Artinya partisipasi itu tidak mungkin tidak, pasti ada partisipasi. Persoalannya adalah apakah partisipasi itu bersifat inklusif. Nah, dalam konteks pembentukan undang-undang, ahli memandang bahwa sifatnya tadi inklusif, semua pihak yang terdampak dan yang berkepentingan silakan sebesar-besarnya untuk memberikan partisipasinya, dan pembentuk undang-undangan wajib memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, didengar dan diberikan penjelasan. Terlepas kadang-kadang dalam beberapa norma hukum kewajiban-kewajiban tersebut dirubah menjadi dati, ya. Dati to explain, ya. Jadi menjadi dapat dijelaskan. Nah, dalam konteks Perpu kita tidak bisa menerapkan hal yang sama. Kenapa tidak bisa menerapkan hal yang sama? Karena nggak bisa menggunakan logika yang sama, karena proses pembentukannya berbeda, sehingga saya menyebutnya di awal sebagai emergency legislation atau emergency regulatory power dalam konteks yang lebih luas. Nah, dengan demikian otomatis partisipasi publik yang bermakna itu bernuansa eksklusif, yaitu siapa yang punya kewenangan itu yang menentukan siapa yang bisa didengar, siapa yang bisa memberikan penjelasan kepadanya, dan kemudian itu menjadi hal yang penting untuk dipengetahui, karena alasannya ialah dalam kondisi yang mendesak saya yakin Presiden tidak bisa mendengarkan banyak pihak kecuali yang dianggap menurutnya itu penting untuk didengar untuk mengatasi persoalan yang ada. Misalnya dalam konteks Perpu terorisme, untuk menanggulangi itu saya yakin tidak mungkin partisipasi publik itu bisa terjadi dengan inklusif dikarenakan keterbatasan waktu untuk menghadapinya. Kemudian berkaitan dengan persidangan yang berikut, sebagaimana dikemukakan di awal tadi, bahwa ahli mengamini ketentuan itu tersedia. Ketentuan itu bahkan dijelaskan lebih jauh dalam Undang-Undang P3 pasal 52 dan juga penjelasannya. Tetapi bagaimana ketika kita menjelaskan prosedur yang secara nyata juga naik dan turun. Kalau kemudian tadi dikemukakan oleh ahli bahwa ini dianggap melanggar konstitusi, tapi kemudian proses ini berjalan hingga kepada kesimpulan DPR menyetujuinya. Artinya ada titik privilege di mana penolakan itu bukan karena lewat dari waktu, melainkan karena ditolak oleh lembaganya. Sehingga saya menyebutkan kecenderungan norma ini memberikan privilege power. Sehingga terkait dengan pertanyaannya yang mulia Daniel, ada penegasan, penekanan kepada siapa pemegang powernya. Nah, kalau kita coba menganalogikan, terlepas ini akurat atau tidak, posisi serupa dimiliki dalam pasal 23 tentang rancangan undang-undang APBN. Di situ disebutkan bahwa DPR, ketika DPR menolak, maka berakibat berlakunya rancangan APBN tahun sebelumnya. Nah, Undang-Undang Keuangan Negara mengatur pasal 15 misalnya, mengatur berkaitan dengan bagaimana DPR mengambil keputusan dalam kurun waktu 2 bulan sebelum habis waktu tahun tersebut, seperti itu. Nah, pertanyaannya ialah Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa setiap tahun, nah dalam undang-undang menentukan 2 bulan sebelum tahun berakhir. Kalau keputusan itu diterbitkan atau dimunculkan setelah tahun, sebelum tahun berakhir tetapi lebih dari 2 bulan, apakah itu secara formal konstitusional atau tidak? Nah, konteks ini hanya dimiliki menurut saya mengenai time limit atau konsekuensi dari waktu yang terbatas ini nampak jelas diatur ketika menyangkut Presiden tidak bersedia menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Maka dampaknya 30 hari kemudian dia berlaku. Nah, ini kemudian yang kehilangan dalam konstitusi kita. Yang kemudian bukan berarti itu menjadi hal yang buruk, tetapi praktik menentukan jalannya sendiri. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar sementara 1949 dan 1950,
izin Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang terhormat, jelas ada perbedaan yang sangat signifikan antara pasal 22 Undang-Undang Dasar dengan pasal Undang-Undang Dasar 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950. Yang pasti Undang-Undang Darurat dalam konteks tersebut menetapkan Perpu hanya terbatas pada fungsi pemerintahan saja. Sedangkan dalam konteks pasal 22 Undang-Undang Dasar ini jauh lebih luas, sehingga ada cakupan yang luas, dan berkaitan dengan batasan waktu dan sebagainya belum ada yang saya ketahui, sejauh yang saya pahami berkaitan dengan penerbitan Perpu di bawah Undang-Undang Darurat tersebut belum ada yang kemudian melampaui ataupun dibentuk dalam waktu pada masa itu, sejauh yang saya ketahui. Mohon maaf kalau saya keliru. Sehingga kesimpulannya adalah ada perbedaan yang mendasar. Nah, legislative approval dalam konteks doktrin memang dikenal dalam beberapa perbandingan negara itu mempunyai batas waktu. Persoalannya dalam konteks kita hanya menyebutkan bukan waktu time, tapi menentukan kondisi. Kondisinya adalah pada kesidangan berikutnya, yang dimana persidangan berikutnya itu meskipun dalam undang-undang itu sudah jelas, tapi dalam praktik kerap mengalami fluktuasi prosedur. Sehingga dalam praktik fluktuasi prosedur ini mengakibatkan titik fokus dari proses ini adalah kepada power, bukan prosedur. Lalu kemudian berkaitan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Daniel Yusmik berkaitan dengan apakah MK berwenang menguji Perpu. Saya dalam jurnal, ya, saya menulis dalam jurnal 2012 itu berpendapat bahwa MK sebaiknya tidak berwenang menguji Perpu karena alasannya ialah material maupun formil, karena alasannya ialah berpotensi sengketa kewenangan lembaga negara kalau kemudian Presiden ataupun DPR menganggap kewenangan konstitusionalnya ini terbatasi. 2012 jurnal yudisial. Nah, kemudian dalam perkembangannya saya menulis buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Saya memberikan sebuah gambaran bahwa pengujian Perpu idealnya mempunyai hukum acara yang khusus, terbatas waktu Perpu. Nah, tidak hanya pengujian formil karena alasannya kondisinya yang juga terbatas. Nah, ini yang kemudian penting, tetapi pada pokoknya kesimpulannya ialah saya berpandangan bahwa ketika MK harus menguji formil, bagi kami, khususnya bagi saya, adalah saya tidak bisa membayangkan apakah ketika dikabulkan nanti misalnya pada akhirnya dikabulkan harus kembali kepada situasi pre-approval ataukah termasuk hilang perpunya, dinyatakan inkonstitusional. Yang ini berakibat berarti juga dalam kondisi pengujian formil menguji aspek kedaruratan dari Perpu itu sendiri. Ini yang menjadi penting untuk saya sampaikan bahwa dalam konteks ini, sehingga saya beranggapan bahwa dalam konteks pengujian formil alangkah baik ketika ada menahan diri untuk dalam posisi tertentu tidak sampai pada kewenangan pengujian formil tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah respon. Demikian Yang Mulia. Ya, ada pendalaman dari Yang Mulia. Terima kasih Pak Ketua. Silakan. Prof. Ibnu Sina, ya, saya sedikit saja. Tapi nanti karena waktunya sudah terlalu lama, nanti mungkin bisa ditambahkan di keterangan tertulis. Begini, saya mencermati keterangan Prof itu, ini Anda mengkaitkan dengan constitutional complaint, sinonimnya kemudian muncul 4 sikap yang kemudian bisa merespon sebuah putusan pengadilan. Tapi Anda kemudian mengkaitkan dengan hasil riset. Richard Johnson salah satunya 1967 itu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah sebenarnya hasil-hasil riset ini kemudian sudah bisa dikatakan menjadi doktrin? Karena Anda kemudian menarik menjadi doktrin. Nah, kalau itu menjadi doktrin, apakah bisa kemudian menjadi alasan pembenar? Bahkan mungkin bisa menjadi dasar hukum bahwa putusan badan peradilan itu memang kemudian bisa disikapi dengan 4 sikap tadi. Salah satunya diabaikan, kemudian ditindaklanjuti meskipun sebagian, bahkan kemudian salah satunya pembangkangan tadi. Ini penting karena
Apakah kemudian ada satu hal lagi yang kemudian juga agak kontradiksi terminis keterangannya Pak Prof, bahwa Anda mengatakan bahwa ini posisi pemerintah adalah menindaklanjuti. Nah, kalau posisinya menindaklanjuti, apakah juga ada asas doktrin teori yang kemudian bisa membenarkan bahwa ini perintah memperbaiki undang-undang tapi meresponnya dengan Perpu? Apakah kemudian itu bisa menjadi fakta yang membenarkan bahwa ini pemerintah menindaklanjuti, terlepas bahwa ini sudah ada meaningful participation, perbaikan Undang-Undang 12 2011, terlepas itu. Tapi yang penting adalah ada jembatan atau irisan ini loh Prof. Mungkin Pak Ahmad Reddy juga bisa menambahkan nanti, karena Bapak kan termasuk yang dilibatkan ketika kemudian pemerintah mengambil sikap mengeluarkan Perpu tidak merespon dengan perbaikan undang-undang itu. Jadi supaya posisinya ada di mana, landingnya itu loh Prof, bahwa ada doktrin teori atau asas yang membenarkan bahwa ini kalau dikatakan menindaklanjuti putusan pengadilan, kemudian bisa dibenarkan bahwa yang dikeluarkan kemudian bukan Undang-Undang Ciptaker yang pertama 11 2020 ya, tapi Perpu. Nah, itu yang perdebatan. Kalau substansi formalnya ini kan sebenarnya sudah dari dulu yang disampaikan para ahli kan di sekitar itu, tapi persoalannya adalah irisan untuk landing ini. Bagaimana sih kok kemudian di mana itu kalau bisa kemudian menjadi alasan pembenar bahwa ini bisa, bahwa kemudian bisa direspon dengan Perpu, tapi premnya sebenarnya adalah menindaklanjuti. Nah itu kan ada sesuatu yang kontradiksi. Nanti mungkin tidak perlu dijawab karena sudah terlalu siang dan kami juga ada sidang-sidang lagi. Mungkin nanti bisa ditambahkan secara tertulis. Mohon izin pemerintah nanti bisa. Itu Pak Ketua, terima kasih. Izin yang majelis, izin majelis. Sebentar. Ini ada yang mau saya sampaikan nanti. Yang Mulia. Sebentar. Gak boleh interupsi kalau di sidang Mahkamah Konstitusi. Tunggu. Tadi kan udah diberi kesempatan tadi juga. Ya. Nanti dulu. Kalau begini nggak selesai. Jadi begini ya. Kalau ada keterangan dari siapapun, dari pemerintah, dari DPR, dari ahli yang tidak sejalan dengan pendapat pemohon, nanti bisa dituangkan dalam kesimpulan nanti. Ya, bisa. Ya. Baik. Ahli berikutnya silakan menanggapi, Dr. Ahmad Reddy. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama pertanyaan dari pemerintah, dari Pak Ellen, watak RU penetapan Perpu dengan yang lain terkait kumulatif terbuka. Misalnya RU tentang pengesahan perjanjian internasional, atau RU APBN, atau RU pemekaran, penggabungan, atau pemisahan daerah. Ini kan sama-sama RU kumulatif terbuka. Jadi bisnis prosesnya sama dengan RU penetapan proses. Pertama masuk perencanaan kumulatif terbuka, kemudian penyusunan RUU, kemudian setelah disusun dibahas di pembicaraan tingkat pertama dan kedua, kemudian ya proses selanjutnya pengundangan dan pengesahan dan pengundangan. Tapi yang membedakan adalah ya tadi bahwa untuk yang RUU penetapan Perpu ini melalui mekanisme yang harus seketika sesuai putusan MK 43 tadi Pak. Jadi bisnis proses sama sebenarnya RUU ini dan ya secara sistematis harus maknanya sama juga. Bahkan kalau lebih ekstrim dalam konteks penafsiran sistematis, RUU penetapan Perpu itu bisa saja kemudian dalam jangka waktu 60 hari Pak. Sesuai dengan pasal 53 itu kan 60 hari itu DPR punya hak untuk membahas RUU dari Presiden. Karena pasal 52 posisi Perpu ini masuknya ke bab penyusunan Pak Ellen. Harusnya dia kan masuknya bab pembahasan. Nah ini saya kira memang ke depan saya kira pemerintah bisa memperbaiki Undang-Undang P3 agar kemudian kaitan dengan Perpu ini bisa lebih ajak dalam konteks pemikiran prosesnya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan dari pemohon, pasal 22 Undang-Undang Dasar, pasal 52, kemudian penjelasan pasal 52
Undang-Undang P3 dan putusan MK 43. Tadi sudah saya sampaikan, Pak, putusan MK berkali-kali. Jadi kami nggak menegasikan putusan MK 43 tahun 2021, nggak menegasikan. Bahkan di keterangan saya kutip putusan MK itu 2 paragraf, Pak. Kata seketika itu saya bacakan. Termasuk kata tadi syarat absolut, itu saya bacakan. Jadi kami secara objektif menyatakan bahwa putusan MK 43 secara clear seketika. Karena putusan MK 43 mengatakan tidak hanya berbeda sidang, masa sidang, dalam sidang yang sama pun, Perpu Covid itu bisa ditetapkan, diputus oleh DPR, itu masuk dalam masa sidang berikutnya sesuai pasal 22. Artinya bisa secara moderat dan fungsional, itu juga bisa dilakukan di Perpu Cipta Kerja yang sidangnya berbeda. Apa bukti seketikanya? Di rezim waktu yang sama, Presiden menetapkan 2 Perpu, yaitu Perpu 1 2023 tentang perubahan undang-undang pemilu, dan Perpu 2 tahun 2022 tentang Perpu Cipta Kerja. Apa bentuk seketikanya? DPR lebih dulu membahas dan menyetujui Perpu Cipta Kerja dibandingkan Perpu 1 2022. Padahal urutannya itu Perpu 1 pemilu, Perpu 2 Cipta Kerja. Kemudian DPR secara seketika cepat membalik Perpu Cipta Kerja yang dibahas dulu. Sehingga undang-undangnya pun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 7 2023 tentang pemilu. Ini bentuk keseketika. Karena memang ya ada kegentingan memaksa di situ. Jadi secara formil, seketika itu tidak hanya dimaknai secara gramatikal, tapi sikap politik, ada sikap batin dari DPR untuk memastikan bahwa Perpu itu harus segera disetujui atau tidak disetujui. Itu terbukti, Pak. Ya, Perpu Covid saja, Perpu pemilu saja, yang duluan ditetapkan oleh Presiden, itu belakangan disetujui oleh DPR. Baru kemudian setelah Perpu Cipta Kerja. Ini dalam konteks seketika. Jadi seketika itu tidak hanya dalam konteks dimensi waktu, tapi sikap politik, sikap kenegaraan dari DPR untuk memastikan bahwa ya Perpu itu segera disetujui atau tidak disetujui. Itu jawaban yang pertama. Kemudian kaitan dengan Pak Yamin ya, Prof. Saya kira tadi sudah di sidang sebelumnya juga Prof. Aidul, saya melihat videonya sudah menyampaikan juga ya. Jadi saya kira sama pendapat saya dengan Prof. Aidul. Kemudian kaitan dengan syarat absolut, Pak. Ya, jadi saya sudah sampaikan juga syarat absolut tadi itu sudah saya bacakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kaitan dengan tsunami hukum. Jadi pasca putusan MK 91 itu ada ribuan pasal yang tidak bisa dioperasionalisasikan. Kan Undang-Undang Cipta Kerja itu mengubah 78 undang-undang secara sekaligus. Ribuan pasal ini tidak bisa dioperasionalkan. Misalnya, Menteri Ketenagakerjaan harus kemudian menerbitkan Permenaker Bu Agatha ya, 18 tahun 2021 yang sebenarnya dalam rangka mengisi kepastian hukum. Saya sebagai ahli berkali-kali di Baris Krim Polri, kemudian di Polda-Polda, ditanya terkait mengenai eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja. Karena aparat penegak hukum ingin menggunakan Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Pembalakan Liar, ini sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diputus oleh MK, dinyatakan untuk kemudian di-hold selama 2 tahun untuk diperbaiki dulu. Ada kekosongan hukum luar biasa, Pak. Ada kekosongan praktik berhukum. Apakah dalam konteks ini tidak genting? Bagi saya orang hukum, Pak. Ini genting, Pak. Ada ribuan pasal dalam 78 undang-undang yang tidak bisa dioperasionalisasikan. Ini genting, Pak. Dalam konteks hukum. Sangat genting, Pak. Saya ditelepon Pak Sofyan Jalil untuk diminta untuk menjadi ahli dalam satu perkara kaitan dengan keterlanjuran pemanfaatan hutan. Sama, Pak, jaksa dan pengacara ribut. Pertanyaannya adalah, apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu masih berlaku atau tidak saat ini? Dan ini bahaya dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil bagi rakyat, apalagi perkara-perkara pidana, Pak. Jadi ini tsunami, Pak, bagi saya. Tsunami hukum. Itu respon saya terhadap pertanyaan tadi terkait tsunami hukum. Kemudian selanjutnya pertanyaan ayahanda yang mulia Wahidudin Adam. Izin yang mulia. Jadi pasca putusan MK 91 memang konsen pemerintah dalam memperbaiki Undang-Undang P3.
Itu yang pertama dilakukan. Nah, setelah kemudian Undang-Undang P3 diperbaiki, ada 2 draft yang disiapkan. Draft pertama adalah RUU perubahan, kemudian yang kedua adalah RUU pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi belum terbayang Perpu Cipta Kerja saat itu. Nah, ternyata ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, Pak Raden Pardede di Kemenko Perekonomian memberikan paparan yang cukup mengerikan. Ada ancaman stagflasi ekonomi, krisis energi, krisis finansial, kemudian ini kalau tidak dimitigasi dengan reformasi hukum yang mumpuni melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang cepat, maka ini akan membahayakan. Dibedah waktu itu di Kemenko Perekonomian, dan kemudian ya dikaji apakah ini genting atau tidak, kemudian disepakati genting. Ada kegentingan memaksa. Satu pernyataan Pak Raden Pardede yang cukup saya ingat adalah, beliau mengatakan bahwa 98 saya ikut Perpu tahun 98. Kemudian tahun 2008, beliau pun ikut menyusun Perpu 2008 kaitan dengan JPSK. Beliau mengatakan tidak ada kegentingan memaksa di 2008 karena ancaman resesi saat itu belum terjadi di Indonesia. Tapi dengan Perpu JPSK, kemudian ini menyelamatkan perekonomian nasional kita. Dan kemudian diuji berkali-kali apakah genting memaksa atau tidak. Saya ingat diundang Rektor UI waktu itu, Prof. Ari Kuncoro, di Hotel Borobudur, beliau hadir. Diundang juga ekonom Indep untuk menjelaskan kegenting memaksa ini. Kemudian dibuat paparan, Pak Menko menghadap ke Presiden bersama dengan Prof. Mahfud. Saya ingat saya mendengar cerita dari Pak Ellen, dipaparkan, dan Pak Presiden bertanya kepada Prof. Mahfud, apakah ada kegenting memaksa? Prof. Mahfud sebagai mantan hakim ketua Mahkamah Konstitusi, begawan hukum, mengatakan Pak Presiden ada kegenting memaksa dari segi tadi stagflasi ekonomi dan seterusnya. Muncullah kemudian perintah Presiden untuk kemudian menerbitkan Perpu. Jadi kalau dilihat memang tidak ujuk-ujuk yang mulia, tidak ujuk-ujuk kemudian Perpu ini muncul. Arahan Presiden itu ya berdasarkan kajian dari tim di Kemenko Perekonomian, kemudian diuji ke Prof. Mahfud waktu itu sebagai Menko Polhukam, dan diuji juga ke Pak Yosana. Pak Presiden bertanya juga ke Pak Yosana, dan Pak Menkumham mengatakan ada kegentingan yang memaksa di situ. Dan clear, saat itu pemerintah kemudian ya menyatakan bahwa ini genting memaksa. Lalu apakah kemudian tim yang lain tahu? Tahu yang mulia, bahkan perdebatan itu muncul berdarah-darah. Saya ingat betul ketika Prof. Aidul, Prof. Satya, dan saya berdebat hebat soal kegenting memaksa. Di awal Prof. Aidul menolak ini ada kegentingan dengan putusan MK 158. Tidak ada kegenting memaksa sama sekali. Berdebat hebat para ahli, tim ahli di pemerintah. Dan dengan argumentasi yang rasional, kemudian ya tadi meaningful participation. Karena untuk menanyakan ini perpu atau tidak tentu para ahli hukum tata negara yang mulia. Para ahli hukum tata negara dikumpulkan di Menko Perekonomian, ada 21 orang dari berbagai macam kampus. Ditanya apakah ada kegenting memaksa atau tidak dari segi hukum, ditanya ada kegenting memaksa atau tidak dari segi ekonomi. Kemudian dialektika itu muncul dan sepakat yang mulia. Seluruh ahli yang hadir sepakat untuk kemudian menyatakan ada kegenting memaksa secara hukum dan secara ekonomi, dan disepakati ada draft Perpu. Kemudian kami pun diundang, saya diundang ke balik DPR, pembicaraan tingkat pertama yang mulia, ditanya lagi keras oleh Demokrat dan PKS. Saya sampaikan lagi cost benefit analisis Perpu itu, ya walaupun pada akhirnya dari 10 fraksi PKS dan Demokrat menolak persetujuan Perpu menjadi undang-undang. Saya melihat meaningful participation luar biasa terkait Perpu ini. Berkali-kali dibahas ke ahli untuk meyakinkan apakah secara isi dan secara prosedural ini layak atau tidak. Jadi saya tidak pernah, selama saya di Seknek bertahun-tahun, tidak pernah melihat bahwa pemerintah ingin memastikan betul ada atau tidak kegenting memaksa dari Perpu. Sebelum-sebelumnya sudah Perpu saja, masuk hari ini besok tanda tangan Perpu. Ini luar biasa. Ahli, perdebatannya muncul, Prof. Satya, Prof. Aidul, kemudian Prof. Nindyo, dan ahli-ahli lain itu berdebat hebat terkait dengan Perpu ini. Kemudian sosialisasi, dilakukan sosialisasi yang mulia Perpu ini. Saya ingat ada di Hotel Borobudur, di kantor Kemenko Perekonomian, di berbagai macam kampus, bahkan dilakukan oleh Satgas Cipta Kerja. Berkali-kali saya diundang oleh Satgas Cipta Kerja di berbagai kota, di berbagai kampus, untuk menjelaskan
usulan Perpu Cipta Kerja ini. Penolakannya beragam, penerimanya pun banyak. Bahkan ada survei di Kompas yang kami diskusikan juga, 87% masyarakat itu menerima Perpu Cipta Kerja. 86%, nanti datanya akan saya sampaikan ke pemerintah. Litbang Kompas, 86% masyarakat menerima Perpu Cipta Kerja. Itu Litbang Kompas yang mulia. Itu yang menjadi dasar bahwa dalam konteks Perpu Cipta Kerja ini sudah meaningful participation. Kemudian terakhir yang mulia, untuk RUU P2SK kebetulan tidak terlibat secara penuh. Jadi karena dalam konteks itu Perpu Cipta Kerja, jadi tidak terlalu mengikuti di RUU P2SK. Demikian dari kami. Terima kasih yang mulia. Jadi begini ya, pemohon, tidak semua keterangan ahli, siapapun ahli di sini, termasuk perkara lain, itu akan diterima sepenuhnya oleh majelis hakim. Jadi tidak perlu memberi tanggapan. Nanti dalam kesimpulan aja ya. Kalau tidak mungkin pandangan atau pendapat para pemohon melalui kuasanya harus seragam dengan keterangan ahli. Ya ada yang sama, ada yang berbeda. Nah yang berbeda itu nanti bisa dikoreksi atau ditanggapi dalam kesimpulannya. Terakhir, Pak Dendi Ramdhani, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Endi, karena inti masalahnya memang ada di rule of law, rule of the game, bagaimana kita memperbaiki iklim investasi. Kemudian nanti saya akan ke pertanyaan-pertanyaan lain. Kalau ditanyakan tentang standar apa yang digunakan dari sisi formil atau material, data yang saya kutip itu sebetulnya berasal dari survei persepsi dunia usaha. Jadi dari World Bank mereka melakukan survei menanyakan ke perusahaan, manajer atau direktur terkait iklim investasi di berbagai negara. Jadi sebetulnya kalau dari sisi ekonomi, interpretasi saya, keputusan perusahaan berinvestasi di satu negara itu paling tidak ditentukan apakah dia bisa efisien melakukan aktivitas ekonomi atau produksi di negara tersebut. Kemudian juga iklim usaha memberikan kepastian dan predictability. Itulah yang saya pikir menjadi standar baku ketika perusahaan melakukan investasi dimanapun. Dari sisi aspek legal, karena saya ahli ekonomi, saya melihat mungkin ada yang masuk ke Cina, ke Vietnam, ke Indonesia, berbagai macam sistem hukum, tapi pada akhirnya adalah hasil dari indikator-indikator ekonomi yang kemudian menjadi keputusan dari perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu saya pikir tujuan akhir dari perundang-undangan atau undang-undang Cipta Kerja ini adalah memberikan iklim investasi yang dilihat dari bisa menurunkan biaya atau peningkatan efisiensi dari perusahaan. Nah, ini juga misalkan yang menjadi urgensi, saya lihat dari dalam jangka pendek, misalkan tahun 2019 sempat viral ada berita 33 perusahaan hengkang dari Cina, tidak satu pun ke Indonesia, yang kemudian membuat Presiden marah-marah. Mungkin Bapak Ibu bisa googling terkait berita ini, dan itu memang ditentukan sekali oleh iklim investasi. Nah, itulah urgensi yang saya lihat penting sekali untuk memperbaiki iklim investasi. Dari sisi ekonomi, saya berpandangan sebetulnya seharusnya bahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini udah 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu sudah keluar, sehingga kita tidak tertatih-tatih untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang 5%. Sebagai ahli bisa saya ceritakan bahwa memang kita betul bisa tumbuh 5%-an, tapi praktis sejak tahun 2010 kita sangat tertolong oleh booming komoditas. Harga-harga batu bara, CPO itu tinggi dan membuat kita bisa tumbuh di atas 5%. Tapi kondisi ini akan sangat rentan, apalagi tentu sumber daya ini akan habis. Nah, oleh karena itu kita memerlukan investasi terutama di bidang manufacture.
Dan memang biasanya negara-negara yang maju bisa lompat ke negara berpendapatan tinggi itu melalui aktivitas ekonomi di bidang manufaktur, Jepang misalkan, kemudian Korea, terakhir Cina. Nah, oleh karena itu urgensi dilihat dari perspektif yang agak panjang, ya. Kebutuhan untuk memperbaiki iklim investasi itu mutlak, ya. Kedua, terkait dengan kondisi tahun 2020, 21 dan 22, memang saat itu ada urgensi yang lebih mendorong lagi supaya kita melakukan percepatan. Kita tahu tahun 2020 Covid, ekonomi kita itu minus 2%. Ya. Jadi kalau dikatakan biasa-biasa saja, ya mungkin itu sebagai upaya menenangkan pasar, ya. Karena indikator yang sebetulnya sangat mengkhawatirkan pada tahun 2021 dan 2020 itu ada capital outflow. 2020 sebesar 135 triliun, tahun 2021 82 triliun. Dan ini kalau dibiarkan tentu akan membuat kurs kita bisa kolaps seperti tahun 98. Oleh karena itu situasi sebetulnya tidak baik-baik saja, ya. Selain tadi kondisi di pertumbuhan ekonomi yang minus 2%. Nah, percepatan investasi diperlukan ya tentu untuk mendorong pada saat pemulihan, ya terutama 2021, 2022 bisa dipandang sebagai urgensi untuk mempercepat pemulihan, ya. Selain juga kalau dilihat dari perspektif agak panjang, ya kita itu udah ketinggalan, ya dibandingkan misalkan dengan Vietnam, Thailand, ya kemampuan kita menarik investasi itu tidak lebih dari 2% dibandingkan ini PDB. ahli, ini udah mau jam 2 ini, ya. Udah waktunya sholat juga dan masih ada sidang. Nanti dilanjutkan dengan jawaban tertulis, ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Termasuk yang lain juga tadi ada permintaan dari Prof. Nindyo, ya. Baik, jadi sekali lagi untuk pemohon, nanti ada hal-hal yang kurang sependapat bisa dimasukkan dalam kesimpulan dia. Sidang selanjutnya ditunda hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 jam 13.30 WIB dengan agenda mendengar keterangan saksi dari kuasa Presiden sebanyak 4 orang. Terima kasih untuk para ahli atas keterangannya dan begitu juga ya para pemohon, terima kasih kuasa Presiden. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 untuk perkara nomor 54-PUU-21-2023 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023.